Ibu bapak, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita bersyukur di pagi hari yang berbahagia ini masih dilimpahi karomah barokah Tuhan Syekh, dilimpahi kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah masih bisakan mampukan kita semua untuk dibisakan belajar berkhidmah, untuk dibisakan belajar ikut kepada sosok manusia kekasih Allah Subhanahu wa taala, Hadratus Syekh Pangarsa Baos. Sebab kalau kita tidak dibimbing oleh guru mursyid atau guru yang benar-benar mencontohkan di depan mata kita, di hadapan kita, baik langsung atau tidak, maka kita akan menjadi manusia yang selalu lupa, manusia yang selalu ghaflah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena guru lah wasilah penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa seorang guru, siapapun tidak akan sukses. Tanpa seorang guru, siapapun tidak akan berhasil. Tanpa didikan seorang guru, apalagi untuk sampai dan wusul kepada Allah, apalagi untuk bisa membersihkan kolbu daripada selain Allah, suci, bersih seperti bayi, tidak akan bisa terkecuali dididik oleh seorang guru, yakni guru mursyid. Maka kita telah dibisakan, dimampukan, dipilih oleh Allah dari sekian juta manusia di alam dunia ini, dari zaman Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari zaman silsilah pertama, dari zaman Nabi dan diteruskan oleh seluruh pewarisnya. Begitu banyak manusia di alam dunia, tapi tidak semua diberikan hidayah khusus. Tidak semua dibisakan untuk bertemu dan dibimbing langsung oleh seorang manusia yang memiliki hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jalur pintas, Ibu Bapak. Ini merupakan jalur yang mana Allah berikan bagi manusia yang benar-benar telah mendapatkan hidayah. Maka Allah mengatakan dalam Quran, "May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang ingin, yang Allah kehendaki hidayah khususlah baginya, maka Allah akan memberikan hidayah. Tapi barang siapa yang ingin disesatkan oleh Allah, niscaya orang itu tidak akan mendapatkan seorang pembimbing wali mursyid. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sampai dikatakan kalau para ulama terdahulu ketika berguru dengan para gurunya, murid berguru dengan para gurunya itu amat sangat sungguh-sungguh. Kami teringat ada satu kisah di zaman Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu seorang pengarang Rotib Al-Attas. Itu di karangan para ulama, para habaib, beliau tidak asing. Bahkan punya murid Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, riwayatnya nih berdua orang ini beliau sejak kecil menderita penyakit tidak bisa melihat, buta artinya. Mata zahirnya tidak bisa melihat. Saya ingin cerita tentang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, betapa beliau mempunyai satu orang murid yang luar biasa khidmahnya, yaitu Al-Imam Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros ini diriwayatkan beliau ini ketika menuntut ilmu dengan gurunya, beliau bukan seorang yang ahli ilmu saat itu. Artinya secara ilmu banyak yang mengungguli beliau. Akan tetapi beliau punya keunggulan di antara murid lainnya dengan keunggulan apa? Khidmahnya, pengabdiannya, ketulusannya, pelayanannya, penghormatannya kepada gurunya ya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Hingga diriwayatkan riwayat yang masyhur ketika saat itu beliau sedang duduk di hadapan gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan itu banyak santri-santri yang duduk, di antaranya Syekh Ali Baros ini lagi khidmah, katakan lagi mijitin atau mijitin kaki guru atau sedang berkhidmah melayani gurunya. Saat itu begitu banyak santri termasuk Syekh Ali Baros, Habib Umar mengatakan begini, "Wahai murid-muridku, sebentar lagi akan datang seorang yang istimewa," katanya. "Siapa beliau? Beliau ini adalah Nabi Khidir," katanya. Habib Umar ngomong begitu di hadapan murid-muridnya. Sehingga saat itu hampir seluruh murid kecuali tadi Syekh Ali Baros itu meninggalkan Habib Umar, berebut menuju atau ingin menjamu atau ingin mengambil berkah atau meminta doa atau apapun yang dia inginkan
karena ada Nabi Khidir ingin datang saat itu. Cuman ada satu murid ini, yaitu Syekh Ali Baros, yang ketika gurunya mengatakan Nabi Khidir akan datang, beliau tetap duduk di tempatnya, tetap di hadapan gurunya, tidak meninggalkan gurunya, tetap berkhidmah dengan tulus luar biasa. Sehingga Syekh Ali Baros bertanya kepada Habib Umar bertanya kepada muridnya Syekh Ali Baros, "Wahai Ali, loh kamu ngapain di sini?" Bahasa kita. "Kamu kok tetap di sini? Kenapa kamu nggak minta berkah? Kamu nggak minta doa? Itu Nabi Allah Khidir akan datang ke sini. Teman-teman kamu tuh pada minta doa," gitu bahasa kita. Maka beliau, Syekh Ali Barus dengan indah mengatakan, "Wahai guruku, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, bagiku sudah sangat cukup engkau bagiku, wahai guruku. Engkau sangat-sangat cukup bagiku. Aku tidak membutuhkan siapapun lagi. Hanya engkau yang aku butuhkan. Kenapa? Karena engkau sangat cukup bagiku sampai di hatiku tidak tersisa satu hajat pun kepada selain orang lain. Bahkan aku menganggap hanya di dunia ini aja hanya ada aku dengan engkau, wahai guruku." Dan mungkin Nabi Allah Khidir memang mulia. Beliau seorang nabi, seorang wali, kekasih Allah. Tapi bagiku yang menuntunku untuk sampai kepada Allah adalah engkau, wahai guruku. Dipuji terus Habib Umar ini oleh Syekh Ali Baro. Sehingga dalam riwayat sampai dikatakan ada wasiat yang indah. Seorang guru, Habib Umar mengatakan begini kepada muridnya, "Aku tidak akan menerima bacaan Al-Fatihah atau doa untukku kalau kalian semua mengirim doa Fatihah tersebut tidak menyebut nama muridku Ali Baros." Makanya kalau dalam rotib Habib Umar bin Abdurrahman Al Habib Umar Al Attas ini, ketika kita membacakan Fatihah langsung disebutkan wa Syekh Ali Baros. Jadi ini hubungan murid dan guru ini sangat indah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Artinya kita ketika berguru dengan seorang guru, apalagi guru mursyid, itu benar-benar lagi belajar menghilangkan keakuan, keegoan, ke apapun yang Allah berikan kepada kita di hadapan guru seolah-olah kita tidak punya apa-apa. Di hadapan guru artinya kita tidak memiliki sehelai bulu pun, itu bahasa Baus. Sehelai bulu pun itu bukan milik Abah, tapi milik Abah Anom. Masya Allah. Kata Abah Aus, sehelai bulu pun yang nempel dalam diri Abah, itu bukan milik Abah. Masya Allah. Tapi punya Abah Anom. Artinya ibu bapak yang dirahmati Allah, bahaya seorang murid, itu diantara Habib Abdullah Haddad pernah mengatakan, bahayanya seorang murid itu adalah berubah hati seorang guru kepadanya. Karena dikatakan di dalam satu kitab, Adab Sulukil Murid, itu beliau Habib Allah mengatakan, seandainya ada wali timur dan barat ingin memperbaiki keadaan murid itu, karena hati gurunya mungkin tidak ridho lagi kepadanya, nggak akan bisa. Wali dari barat dan timur tidak akan bisa merubah keadaan tuh murid kecuali gurunya sendiri yang ridho kepadanya, yang ridho kembali kepada itu murid. Masya Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah. Sehingga dikatakan, masyhur dikatakan oleh para ulama, al-ilmu bita'allum wal barakah bil khidmah. Ilmu itu bisa diperoleh dengan belajar, akan tetapi khidmah ataupun karomah barokah itu bisa ditempuh hanya dengan jalur khidmah. Jadi seorang yang punya ilmu banyak kayak apapun, tapi dia tidak mau belajar khidmah, belajar istiqomah untuk ikut kepada gurunya, melayani gurunya, belajar apa yang gurunya perintah dia kerjakan dan meninggalkan larangan gurunya, atau dalam maklumat kalau sekarang, maka kita tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan atau barokah dalam kehidupan kita. Sehingga juga disebutkan oleh sebagian ulama, kalau durhaka kepada orang tua bisa dihapus dari pertaubatan. Tapi seketika kita durhaka kepada guru, naudzubillah, tidak ada pun yang bisa menghapusnya kecuali tadi. Seorang guru itu kembali meridhoi kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubungan seorang murid dan guru itu sebagaimana bisa dikatakan sebagaimana antara kaki kanan dan kaki kiri atau tangan kanan dan tangan kiri. Artinya tidak akan bisa kita itu hidup mungkin satu tangan, artinya itu kurang bagi kita.
Kalau kita hidup satu kaki, katakanlah, mungkin bisa berjalan, tapi lama-lama kita tidak akan kuat. Atau ketika hidup kita satu tangan, itu tidak akan bisa sekuat kita hidup dua tangan. Artinya, antara tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri itu bisa menyeimbangi kehidupan kita. Berapa banyak manusia yang di dunia ini mungkin ilmunya sedikit, bahkan tidak punya ilmu. Tapi karena dia mendapat keridhaan dari seorang guru, hidupnya berkah. Berapa banyak orang hidup di dunia ini yang mungkin dia tidak punya apa-apa, tapi dia khidmat sungguh-sungguh dengan gurunya, hidupnya akan barokah. Sebab kita melihat kesuksesan para murid, apalagi di zaman ini, yang sosok nyata di hadapan kita. Guru Agung Pangersabas. Beliau menjadi manusia yang sukses, menjadi manusia yang suci hatinya, menjadi manusia yang amat dicintai oleh banyak manusia. Bahkan kita yakin menjadi sultan aulia, seorang nomor satu yang paling cintai Allah, yang paling cintai Nabi Muhammad SAW di zaman ini, mesti kita yakini. Itu semua karena beliau mampu menjadikan dirinya fana fi syekh, mampu menjadikan dirinya seolah-olah berada di telapak kaki gurunya. Sehingga saya pernah mendengar juga dari salah satu guru kami di Jakarta, Allahyarham Habib Mundir Al-Musawa, beliau pernah mengatakan begini, ini juga seorang murid yang luar biasa ibu bapak. Beliau pernah mengatakan, seandainya, saya dengar langsung ini, seandainya saya masih mempunyai usia atau jatah usia hidup sampai besok, lusa, sebulan, 2 bulan, atau 1 tahun katakanlah, saya masih punya jatah hidup nih, kata beliau. Tapi kalau tidak memberikan manfaat untuk saya jatah itu, maka saya ikhlas seluruh usia saya berikan untuk guru saya, katanya. Habib Umar bin Hafid gurunya. Untuk guru saya, agar guru saya dipanjangkan usianya. Masya Allah. Dan beliau juga terbukti ketika sebelum wafat, beliau wafat usia 40 tahun. Ketika sebelum beliau wafat itu beliau sudah beberapa minggu itu ngomong di majelis. Saat itu saya belum torikoh atau belum kenal Abah, belum dipertemukan dengan Pangarsa Abah. Nah, beliau pernah mengatakan begini, kalau ada, kata beliau, kalau ada jatah usia saya dibisarkan, kata beliau, kalau saya boleh memilih jatah usia, mungkin anak saya, istri saya, atau diri saya tadi, atau murid-murid, boleh nih sama Allah jatah usia saya diberikan kepada guru saya berikan lagi semuanya. Sampai juga beliau pernah mengatakan, saya di dunia ini seolah-olah hidup tidak bisa melangkah kecuali atas izin guru saya. Sehingga, ini kata beliau, sehingga tidak pernah sedikit pun saya melupakan dalam setiap keadaan apapun yang terlintas dari kolbu atau pikiran saya, kecuali saya kaitkan dengan guru saya. Masya Allah. Dan setelah kami bertorikoh ditalkin oleh Abah, ternyata sosok Pangarsa Abbas lebih jauh dari itu semua. Beliau lebih totalitas lagi kepada gurunya. Sampai ke Pangarsa Abah yang tidak izin, kalau Abah nggak izin sama Abah tuh cuma ke toilet aja bahasanya. Setiap keadaan, duduknya, dirinya, bahkan istirahatnya pun kita tidak baca Bismika Allahumma ahya, Bismika amut dulu, atau kita Bismika Allahumma ahya hayatan abadiyatan ukhrawiyah. Abah mah baca salam ke Abah Anom. Assalamualaikum Abah, Masya Allah, Al-Fatihah. Keluar rumah tidak baca doa-doa yang lain. Assalamualaikum Abah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini hubungan murid dan guru ini begitu indah. Hubungan Abah Aus dan Abah Anom begitu indah. Sampai kita melihat ini manusia di zaman ini. Yang ketika kita, apalagi zaman yang modern seperti ini, coba kita lihat. Apakah ada hubungan seorang murid dan guru melebihi Abah Aus dengan Abah Anom? Menurut kami itu mungkin belum dan tidak akan ada lagi. Artinya di zaman ini belum ada lagi yang seperti Abah. Abah sosok manusia yang dikatakan tidak pernah, dan agar Abah tidak akan turun panggung pengajian umum manapun kecuali Abah menyebut Abah Anom, kecuali Abah menyebut Suryalaya, kecuali Abah mengenalkan Torikoh ini. Masya Allah, Ibu Bapak yang rahmati Allah. Ini kita dipukul, kolbu atau hati saya dipukul. Karena berapa banyak kita terkadang yang sudah menjadi murid Abah masih sembunyi-sembunyi. Abah sembunyi-sembunyi. Pakai peci saja terkadang masih mikir-mikir di halayak umum.
apalagi untuk sholat. Karena maaf sekali, beberapa kali kami menemukan juga murid pengarsa Abah, walaupun sudah ditalkin, tapi tadi memang dia jauh dari Abah, artinya males sohbah. Murid ini mungkin belum dibisakan manakib benar-benar yang tadinya di awal. Bahkan maaf, ini yang mengajak diantaranya yang pernah ngajak saya ke Abah, diantaranya salah satu. Tapi sekarang beliau ini lagi diuji sama Abah, malah agak menjauh dari pengarsa Abah. Malah beliau yang mengatakan, udah, nggak apa-apa lah kalau kita emang belum siap pakai peci merah putih, katanya. Sampai mengatakan begitu Ibu Bapak. Dan ini ada. Ini tidak menyalahkan siapapun, tapi ketika berguru dengan guru mursyid, itu kembali bagaimana hubungan kita pribadi dengan Abah lagi. Artinya kita tidak mesti terganggu dan tidak boleh terganggu oleh siapapun dan apapun juga. Namun selagi kita istiqomah di jalan Thariqah ini, istiqomah ikut kepada Abah, dan benar-benar belajar pengen tulus membersihkan kolbu kita, pengen belajar tulus menghadap kepada Allah melalui wasilah Abah, maka mesti kita akan dijaga dari itu semua. Bahkan ada seorang guru, astagfirullah, seorang guru saya itu di Jakarta, yang awalnya dia sangat senang saya masuk Torikoh, akan tetapi ketika beliau melihat di medsos, astagfirullah, melihat di medsos, mohon maaf, fitnah begitu dahsyat ke Abah, ketika ketemu dengan saya belum mengatakan, memang nggak ada Torikoh yang lain. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan disinilah terbukti kitab, kata Abah, pesantren setinggi apa, ribuan muridnya. Kitab ditelan, kata Abah, tapi belum ditalkin, maka tidak akan manfaat itu semua. Ibu Bapak yang terahmati Allah, semoga kita menjadi murid jadi, dan untuk menjadi murid jadi tidak ada cara kecuali hanya sami'na wa ata'na, tulus khidmat kepada pengarsa Abah, karena kita memang tidak memiliki apa-apa, kita hanya punya pengarsa Abah saja. Mohon maaf, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.